Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sahabat yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 3 Agustus 2022, firman Tuhan tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Adapun judul daripada firman ini adalah Aku adalah Alfa dan Omega. Aku atau Allah adalah Alfa dan Omega. Sahabat firman Tuhan, semuanya kita di sini adalah pribadi yang menjalani kehidupan, perjalanan yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita tidak ragu-ragu berkata bahwa hidupku dimenangkan oleh Tuhan. Hidupku mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Hidupku mendapatkan pembebasan dari dosa oleh karena Tuhan. Dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yakin di dalam banyak hal kita mengalami perjalanan hidup yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun untuk menuju kemenangan itu ada banyak dinamika yang harus dilalui. Itu kita tidak ragu lagi. Karena Yesus Kristus sendiri pun mengalami hal yang demikian. Dia ditolak, dia harus menderita hingga sampai disalibkan. Nah, oleh karena itu kesulitan di dalam perjalanan kehidupan ini pasti ada. Pasti ada. Akan tetapi firman Tuhan juga berkata di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, tekunlah berdoa. Artinya, hanya oleh karena ketiga hal itu, maka
dapat membuat hati kita, jiwa kita, iman kita menjadi pribadi yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau pada saat ini kita lebih banyak memikirkan, lebih banyak dibebani oleh hal-hal yang berat itu, masalah-masalah yang kita besar-besarkan itu, kesulitan-kesulitan yang kita anggap lebih besar itu, maka pada saat ini jugalah kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka mari kita hindari itu. Jangan lebih besar memakai teropong melihat hal-hal yang sulit. Tetapi mari kita melihat kepada hal-hal yang lebih indah, hal-hal yang mungkin, mukjizat, pertolongan luar biasa yang sanggup Allah nyatakan di dalam kehidupan ini, agar di dalam hidup ini juga kita yakin bahwa kita mampu melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, 7 jemaat di Asia Kecil yang menjadi alamat daripada surat ini juga jemaat yang memiliki banyak sekali pergumulan sebagai orang-orang percaya. Banyak sekali mengalami tekanan-tekanan. Mereka dikejar, mereka dianiaya, dan bahkan juga mereka menjadi sasaran daripada orang-orang yang tidak atau anti kepada Kristus pada saat itu. Tentu bila hal ini terjadi, juga bagi kita sangatlah sulit untuk menerimanya. Dan bila hal itu berkepanjangan terus-menerus, bisa membuat seseorang itu menjadi lelah di saat menghadapinya. Dan bagi sebagian orang yang kurang beriman, yang imannya hanya sedikit, maka ia akan memilih tidak bertahan di dalam penderitaan itu. Nah, oleh karena itu firman inilah yang menjadi jawabannya bagi mereka, dan juga yang lebih besar menjadi jawaban bagi kita saat ini, yang mengalami berbagai macam kesulitan itu oleh karena iman kita, oleh karena kesetiaan kita terhadap Tuhan. Agar kita tetap menjadi pribadi yang bertahan dan menjadi pribadi yang menang. Itulah yang dikatakan lewat firman ini, bahwa ia adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Artinya dialah dari awal hingga akhir. Dialah pemilik daripada semuanya. Dialah yang memiliki kuasa daripada segala-galanya yang ada di dalamnya. Dan tidak ada satupun yang terlewati oleh kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Dialah awal yang terakhir. Dialah pembuka dan juga penutup. Jadi kalau dari awal kita mendapatkan akan berita hal yang baik dalam karya Allah, maka kita percaya juga hingga pada akhirnya kita juga akan mendapatkan hal yang baik oleh karena kesetiaan kita terhadapnya. Oleh sebab itu sahabat firman Tuhan yang terkasih, Tuhan sudah ada dan akan tetap ada. Dialah yang akan membela dan yang akan membawa umatnya kepada keselamatan. Dialah Tuhan yang menjadi penyelamat dalam kehidupan saudaraku sekalian. Dialah Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai dari awal hingga akhir di dalam perjalanan kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Berkat-Nya tidak berkesudahan bagi saudaraku semuanya. Maka jangan pernah berikan hatimu, jangan pernah berikan pikiranmu kepada hal-hal yang mencoba menjauh daripada Tuhan. Kepada hal-hal yang kita anggap bisa mendatangkan keselamatan bagi kita selain daripada Tuhan. Dialah awal dan dialah yang akhir. Dialah yang menyertai kita dari awal dan dia jugalah yang akan memberikan, menghantarkan kebaikan bagi saya dan bagi saudaraku sekalian hingga pada akhirnya ketika kita tetap setia di dalam iman itu. Kemudian bahwa dialah yang maha kuasa. Dialah yang melebihi segala kekuatan yang ada. Tidak ada tandingannya lagi kekuatan manapun di dunia ini yang sanggup mengimbanginya. Dan yang terakhir, mari kiranya kita tetap
setia dan beriman kepadanya. Karena kita tahu Dia adalah pencipta, pemilik, penguasa daripada segalanya, maka kita juga agar tetap beriman kepadanya. Beriman sepenuhnya, setia kepadanya, tidak pernah ragu-ragu akan kebesaran Tuhan. Dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota hidup, mahkota indah, surga kekal disediakan bagi kita yang tetap setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga atas kasih setiamu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami terberkati oleh-Mu hingga kami dapat melangkahkan kehidupan kami hingga pada saat ini. Sungguh di dalamnya kami bersuka cita, kami memuji nama-Mu yang kudus, dan kami tetap rindu untuk dekat bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu, hati dan jiwa kami saat ini yang rindu berjumpa dengan Engkau telah merasakan hadirat-Mu lewat firman-Mu yang berkata bahwa Engkaulah Alfa dan Omega, awal hingga akhirnya. Maka seluruh kehidupan kami ada bersama dengan Tuhan. Di dalamnya kami agar tetap setia, bertahan hingga pada masanya, supaya olehnya kami kelak beroleh mahkota hidup yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang percaya terhadap Engkau. Berkatilah juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, agar tetap berserah diri sepenuhnya terhadap Engkau, mengandalkan Tuhan setiap waktu, dan juga tidak mengarahkan hati, pikiran, dan kehidupan ini kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Sebab Engkaulah sumber yang maha kuasa, sumber kebaikan, sumber berkat, dan kami ingin memperoleh semuanya itu daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sertailah kami pada hari ini, jadilah pada diri kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Horas.